Baik, Pak. Balik ini kayaknya gini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin yang saya hormati dan Allah muliakan, para jamaah Masjid Syafatul Marwah yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam hidupnya, amin amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus Ketua DKM Bapak Nandang Hidayat dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, kita pada ba'da subuh ini melanjutkan kajian kita Nasaihul Ibad, yang merupakan nasihat bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur pada saat ini kita sudah memasuki tanggal 18 bulan Safar, ya. Tanggal berapa, Pak? 18 bulan Safar. Dan bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2026. Alhamdulillah, di mata memandang dari seluruh kita tempat lewat singgah di mana semua mengibarkan bendera merah putih. Artinya ini merupakan mengenang satu jasa para pendiri bangsa, para tokoh yang merupakan memperjuangkan Republik Indonesia dari penjajah-penjajah. Maka kita doakan mudah-mudahan para arwah-arwah, para tokoh, para syuhada, para pendiri bangsa diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan nikmat kubur atas apa yang telah diwariskan kepada kita selaku anak bangsa Indonesia. Karena mohon izin, saya juga belum sempat istirahat, ya, sudah melaksanakan doa bersama dan zikir bersama untuk kebaikan bangsa di Monumen Nasional tadi, dari ba'da asar sampai selesai jam 11:30 tadi, ya. Itu dihadiri dari seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sampai nyebrang ke pulau-pulau yang lain, ya. Itu diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan saya sebagai perwakilan dai dari 3T, maka menghadiri itu. Pada intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat sampailah kita menghirup udara yang sehat pada hari ini. Mudah-mudahan selaku umat muslim kita bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang saya hormati, sudah memasuki di bab rubai, ya, bab tentang 4 yang kemarin sudah kita bahas juga, bagaimana Sayyidina Ali mengatakan hari yang baik, bulan yang baik, ya, amal yang terbaik, ya. Dikatakan bulan yang terbaik, para ulama katakan, para sahabat pun katakan, para tabi'in pun katakan, bulan terbaik adalah bulan suci Ramadan. Tapi Sayyidina Ali katakan bulan terbaik adalah di mana di bulan itu kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan kepada makalah berikutnya, perkataan selanjutnya, yaitu dari kitab Nasaihul Ibad ini
dikatakan bahwasanya kila ka'au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun dinukil, disalin dalam kitab Ihya Ulumuddin Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dikatakan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun jawahiru fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Ada 4 mutiara, 4 permata yang Allah anugerahkan kepada Bani Adam. Maksudnya Bani Adam adalah kepada manusia. Allah titipkan, Allah berikan ini, mutiara ini kepada kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yuziluha bi arba'ata asya'a, yang nantinya kalaulah tidak pandai-pandai kita jaga ini mutiara, maka akan hilang dengan 4 perkara pula. Jadi 4 kali 4 ya. Mobil itu apa yang 4 kali 4? 4 kali 4 nih. Jadi 4 banding 4. Perkara ini diberikan 4 perkara mutiara dan bisa hilang dengan 4 sebab. Ya. Di sini dikatakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan dalam ayatnya, tentu kita sudah hafal semua ya Pak, surah At-Tin ya, ayat keberapa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat keberapa itu? Pokoknya sekian ya. Sekian lah pokoknya. Yang penting saya menghafal Ustaz. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qad, kalaulah kita melihat gramatika bahasa Arab, kalaulah ia masuk kepada fi'il madi, maka mempunyai makna yang ta'jub, sungguh ya. Kemudian diawali dengan huruf lam, laqad, maka sungguh artinya pasti ya, luar biasa. Laqad khalaqnal insana, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ditafsirkan dalam ayat itu fi ahsani surah, sebaik-baiknya rupa, yaitu bentuk manusia ya. Karena tentu kita telah tahu bahwasanya yang bikin beda itu kan dengan makhluk yang lain, karena kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu ya. Kalau lagi mantap mengikuti panggilan akal yang didasari dengan iman, maka semangat kita belajarnya, semangat sholat sunnahnya, semangat baca Qur'annya, semangat ya Pak Syed ya, insyaallah semangat, semuanya semangat. Kalaulah kita mengikuti panggilan akal yang didasari dengan iman. Tapi kalau akal sudah kalah, maka nafsu yang merajai itu, maka kumat ya. Kumat itu artinya, kalau ibarat buaya Pak, izin maaf, jadi biar nggak terlalu serius. Buaya itu kalau dia mau memangsa, dia ke atas sedikit ngelihat mangsanya. Tapi kalau sudah selesai dia makan mangsa kemudian dia tenggelam, itu kadang lama tenggelamnya. Artinya entar nongol, entar keluar, entar tenggelam, lama tenggelamnya. Kayak manusia. Kalau dia lagi rajin, ngaji rajin, tiap minggu ada, tiap minggu. Terus udah kumat 4 bulan nggak ada. Nah, itu begitu. Jangan sampai kita kayak buaya. Artinya nongolnya sebentar, tenggelamnya lama gitu, khawatir begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan arba'atun fi jismi bani Adam jawahirun, permata yang Allah titipkan kepada manusia 4 perkara. Singkat saja,
Ammal jawahira fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salih. Adapun 4 perkara yang menjadikan penghias di diri kita sebagai manusia, yang pertama adalah al-aqlu. Apa itu? Halo, Pak? Akal. Akal ya. Yang pertama adalah akal. Jelas? Oh jelas, tadi nggak jelas ya. Fal aqlu, yang pertama adalah mutiara yang dititipkan kepada kita adalah akal ya. Kenapa akal? Kalau kita melihat dari hadis-hadis qudsi ya, hadis qudsi itu artinya Allah yang firmankan, Nabi yang sabdakan ya, tidak tercatat dalam ayat-ayat Quran. Hadis qudsi maknanya dari Allah, sabdanya dari Nabi, hadis qudsi namanya. Nah, itu dikatakan pada saat diciptakan akal ya, man ana wa ana anta. Siapa aku dan siapa engkau? Itu akal langsung jawab, ana abduka dhaif wa anta rabbi. Aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Maka kedudukan akal amat sangat mulia. Ditaruhnya bukan di anggota tubuh yang paling rendah, tapi disimpannya, diberikan di anggota tubuh yang paling tertinggi. Yaitu di mana? Di kepala. Orang kalau dicubit atau kesenggol mungkin nggak terlalu marah, tapi kalau palanya kena atau masya Allah, karena ini mahkota ya. Kenapa itu mulia? Karena di kepala terdapat akal ya. Sedangkan kata ulama dalam kitab ta'lim, li'anna al-aqla manba'ul ilm, karena akal itu wadahnya ilmu, tempatnya ilmu, maka mulia diberikannya di anggota tubuh yang paling tinggi. Nah, kemudian akal ini bisa hilang, bisa rusak dengan apa? Yuziluha bil ghadabi. Akal itu akan hilang dengan marah. Dengan apa? Marah. Emang iya? Oke, saya berikan contoh. Orang kalau lagi marah-marah enggak ingat apa-apa, Pak. Marah kesenggol motor di lampu merah, ngamuk, helm dibanting, semua dilemparin. Ntar kalau udah sadar, helm gua acak-acakan. Karena akalnya hilang saat itu. Yang naik tensinya adalah marah. Dia cariin kemana helm tadi, padahal tadi dilempar sama dia. Udah pada pecah helmnya. Karena yang menguasai dalam tubuhnya marahnya, nafsunya, akalnya hilang ya. Maka ketika akal itu hilang disebabkan dengan sifat marah. Maka Rasul katakan, jangan sampai kita marah, takutlah engkau dengan marah. Faraddada miraron, 3 kali Rasul bilang la taqdob, la taqdob, la taqdob. Jangan marah-marah, gitu bahasa kita. Jangan marah. Kalau marah nanti urusannya repot. Orang kalau marah itu tidak terarah nantinya. Apapun itu, kerja, belajar, ya, dan lain sebagainya, berdagang, kalau marah, nggak bakal beres. Ya, ngaduk aja, tahu ngaduk nggak? Ngaduk semen itu kalau marah karena disuruh-suruh sama mandor. Ini saya berikan kiasan artinya supaya gampang dipahami. Itu takarannya udah nggak beres. Aturan semennya 1 sak, pasirnya 11 pengki, ya, splitnya 10. Oh itu acak-acakan, ngecor, akhirnya banyakkan airnya sama semennya. Nggak bagus karena ngejalaninnya dengan hawa sifat marah. Apapun itu, kalau yang namanya marah nggak bakal beres. Ya, rumah tangga marah, piring dibanting-banting pecah. Ntar pas mau makan nyari piring pada kemana? Tadi dibantingin habis. Karena sifat marah. Maka ulama katakan janganlah engkau rusak kau punya akal. Ya, dengan apa? Dengan berjudi. Karena ini adalah himbauan MUI. Sekarang ini adalah maraknya judi online dan pinjaman online.
Emang bisa merusak akal? Bisa. Orang kalau udah hilang akal, gelap dia, buta dia, maka apa yang ia bisa cari, apa yang ia bisa ambil, dia ambil. Buat bayar pinjaman online, istrinya bisa dibunuh, anaknya bisa dibunuh, hilang akalnya. Maka haram merusak akal dengan minuman keras, dengan lain sebagainya yang bisa memabukkan, ya. Kullu khamrin haramun, setiap khamr haram hukumnya, apapun itu bentuknya, yang mabuk-mabuk karena menghilangkan akal. Maka ini akal adalah mutiara yang sangat luar biasa. Kita jaga dengan apa? Dengan tradisi kita ikut ta'lim, merupakan tanda syukur seorang hamba mau syukuran nikmat akal, yaitu mau belajar. Sampai kapan batasan belajar? Dari mulai di bedong, tahu di bedong nggak Pak? Di ayun-ayun, sampai nanti di bedong kembali. Artinya sampai pakai kain kafan. Tidak ada batasan orang belajar. Saya mah sudah mengajar, sudah dipanggilnya al-mukarram. Waduh, luar biasa. Nggak maulah kita belajar, nggak mau ngaji. Nggak ada batasan. Guru-guru kita, para ulama, bahkan ini satu kebanggaan bagi kita Pak. Di Indonesia ada, dia tukang Pak, tukang apa, batu bata, tukang masang ini segala macam, bahkan pernah dagang kebab juga beliau. Bahrian namanya, mungkin sudah viral beritanya. Itu mentahqiq ribuan kita para ulama, luar biasa. Dilihat di YouTube, dilihat di Facebook, di TikTok, itu luar biasa beliau, ya. Bagaimana ia mentahqiq kitab-kitab para ulama, ya. Kalau tahqiq itu artinya isbatul ahkam bid dalil, menetapkan hukum dengan dalil, namanya tahqiq. Kitab-kitab ulama referensinya dibuka sama dia, disyarahkan itu artinya diperjelas dari kitab matannya. Itu orang Jawa Pak, luar biasa. Sekali berinternasional, ya, masih belajar. Apalagi kita Pak, punten maaf, bukan berarti kita merendahkan, artinya supaya kita terus semangat, ya, tidak ada batasan, ya. Maka Rasul katakan, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Ustadz, saya emang gak sanggup jadi orang yang berilmu. Au muta'alliman, kalaulah tidak bisa, ya minimal kita muta'allim. Apa itu? Belajar. Di mana tempat kita singgah, di situ kita mampir. Farta'u, kata Rasul, mampir. Kalau ada Riyadul Jannah, taman surga, ini hadis riwayat Abu Hurairah, farta'u, mampir. Maksudnya singgah kita di situ, karena warisan baginda Nabi sedang dibagi-bagikan, ya. Bahkan para sahabat kaget. Wahai para sahabat, kumpul ke masjid. Di masjid ada pembagian warisan. Sahabat kumpul semua, disangkanya ghanimah, hasil rampasan perang. Ternyata mana warisannya? Oh, ternyata sedang mencurahkan ilmu-ilmu agama. Itu yang Rasul katakan, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang mengambil warisan itu, insya Allah. Satu, akal mutiara yang Allah berikan bisa hilang dengan sebab marah. Yang kedua, di sini dikatakan jawahirun, mutiara yang Allah berikan kepada kita, yaitu wadinu, agama. Orang kalau beragama itu berwibawa, ya. Terlepas dari agama apapun, artinya dia punya aturan yang diatur dalam agamanya. Semalam semua dari kalangan agama, tokoh agama lintas agama itu hadir semua, baca doa bersama di sana. Segala macam, wah macam luar biasa. Artinya bentuk toleransi kita dalam berbudaya, dalam beragama, karena keyakinan masing-masing orang punya, ya. Luar biasa di sana. Semua mengatur kebaikan, tidak ada yang mengatur kebatilan. Maka kalau orang yang beragama, pastilah kedudukannya berwibawa dia, karena ada agama yang mengatur. Karena tidak ada dimanapun agama yang mengatur untuk berbuat kezaliman dan kerusakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu mutiara yang kedua adalah agama. Maka para ulama menghimpun yang namanya agama, disebutnya din,
atau hanif, ya, hanifah, millah bisa dikatakan millah, bisa dikatakan hanifah, bisa dikatakan din, ajaran, ya, tuntunan agama, tentu punya syariat, punya undang-undang. Maka di situ maqasidus syariah dikatakan, mungkin dulu Pak Nandang ingat di Syukriyah ya, maqasidus syariah, tujuan adanya aturan agama diantaranya adalah hifzuddin, agar menjalankan keberlangsungan agama tersebut. Adanya perintah salat, adanya perintah zakat, adanya perintah haji, semuanya untuk hifzuddin, menjaga keberlangsungan agama itu ila yaumil qiyamah, ya. Panjang kalau kita ceritakan. Ada hifzul mal, hifzul aql, hifzul nasl. Adanya pernikahan itu kenapa diatur? Oh, untuk menjaga keberlangsungan turunan-turunan nanti ke bawah, anak-anaknya. Maka tidak boleh menikah sembarangan begitu. Maka diatur dalam Undang-Undang 1974 nomor 1 tentang perkawinan. Itu din. Agama bisa hilang, bisa rusak dengan sebab, yaitu yuzilul aklu wal hasad, dengan adanya hasad. Apa itu hasad? Apa Pak? Hasad itu alias hasud, ya. Bahasa kerennya adalah dengki, ya. Bahasa kerennya lagi adalah termos. Tahu termos gak? Termos itu luarnya dipegang adem, pas dituang panas, Pak. Kelihatannya dia memang enak-enak saja di depan kita, tapi hatinya ngegolak. Tuh ngegolak gak? Panas. Hasud namanya. Artinya hasud di sini dikatakan yaitu tamannu zawalu ni'matil ghair, berharap nikmat yang ada pada orang itu hilang. Enak amat dia, mudah-mudahan aja ntar hartanya habis ludes. Nah, itu namanya hasad, hasud, dengki namanya. Penyakitnya itu kalau ibarat penyakit udah akut, parah, itu penyakit parah dari hasad itu, luar biasa, bisa permusuhan nantinya, ya. Makanya guru saya sering bilang, kalaulah sakit zohir semakin tidak diobati, maka semakin terasa sakit. Itu namanya sakit zohir. Contoh, sakit mata, bengkak mata kita, nggak diobati sebulan 2 bulan, maka semakin dibiarkan, maka semakin terasa sakit, karena penyakit zohir, penyakit yang nampak, yang kelihatan. Tapi kalau penyakit batin, penyakit yang berada di dalam hati, semakin tidak diobati, maka tidak semakin terasa sakit. Didiemin, padahal sakit, tidak terasa sakit. Karena apa? Batin, tidak nampak, di dalam dia adanya. Di mana obatnya? Apakah di apotek Roxy? Bukan, adanya di majelis ta'lim, ngaji diri disebutnya, rumasa kalau bahasa Sundanya mah, tahu diri. Oh iya ya, saya belum paham. Maka Imam Syafi'i katakan, semakin banyak orang belajar bukan semakin pintar, melainkan semakin bodoh. Artinya semakin bodoh. Oh seperti itu ya. Oh, semakin kita tahu, kita banyak bilang oh ternyata masih banyak yang kita belum tahu ternyata, ya. Bukan semakin pintar, semakin bodoh. Artinya tahu kapasitas kita. Oh ternyata masih jauh kita, ya. Itu penyakit batin. Nah, agama bisa rusak, bisa hilang, yang merupakan mutiara tadi, dengan sebab sifat hasud. Mudah-mudahan kita dihindari dari sifat-sifat hasud tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nomor berapa Pak? Air panana. Di jalan itu sepi sekali Pak tadi Pak.
Di jalan dari Kalideres sampai sini itu biasa memakan waktu 45 menit, itu cuma 25 menit sepi Pak. Belum minum itu dari tadi, dari di motor. Allah, ya Allah. Nomor 2, agama bisa hilang dengan sebab sifat hasud. Sekarang nomor 3, arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam. Mutiara yang ketiga yang ada di manusia yaitu adalah sifat wal haya. Apa itu? Halo. Sifat malu. Sifat malu adalah sifat yang merupakan mutiara yang Allah berikan bagi kita. Dianugerahkan sifat malu luar biasa. Ada malu apa saya lupa tuh, insaniyah, malu yang memang tabiat manusia, malu namanya. Ketika tidak pakai baju malu sifat manusiawi, ya, sifat yang kelihatan dengan yang lain dan orang lain pun sama mempunyai sifat itu, sifat malu insaniyah namanya. Sama-sama orang lain juga punya sifat malu tersebut. Tapi ada hakiki, sifat malu yang memang tersirat begitu, tidak kelihatan. Ketika ia tidak menunaikan ibadah, ia selaku hamba merasa malu kepada Allah. Itu hakiki namanya. Jangan sampai salah nempatin sifat malu. Kemana aja katanya, kamu nggak ngaji-ngaji. Aduh malu Ustaz, saya nggak enak mau datangnya. Salah nempatin sifat malu begitu, ya. Kemana aja nggak kelihatan ke masjid. Aduh saya sibuk kayaknya malu nggak enak. Nempatin sifat malu salah tempatnya. Justru malu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Malu namanya sifat malu hakiki, tersirat emang nggak kelihatan. Tapi kalau sifat malu insaniyah mah hampir semua orang punya sifat malu begitu, ya. Kelihatan, mohon maaf, mungkin auratnya, malu kita sebagai muslim, wajar, semua orang juga punya sifat itu, ya. Tapi yang kadang kurang dipahami sifat malu yang hakiki, ketika tidak mau belajar ngaji, nggak ada rasa malu padahal dosa, ya. Karena fardhah kata Rasul kan, fardhah itu ay wajib, maksudnya hukumnya wajib, ya. Kullu muslimin fardhah, fardhah itu wajib, ya. Duraka kalau bahasa Sundanya mah, dosa kita kalau nggak belajar, ya. Maka sifat malu ini merupakan mutiara yang Allah berikan kepada kita. Malu rasanya kita. Ada wali min auliyaillah di zaman atbat tabi'in, zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Ada atbat tabi'in yang mengikuti para tabi'in, yaitu Al-Imam Hatim Al-Assam, ya. Namanya Hatim Al-Assam, itu dilakobkan. Lakob itu artinya samaran Pak, nama panggilan, ya, samaran. Kenapa Imam Hatim Al-Assam dikatakan Al-Assam? Karena ia pura-pura tuli, pura-pura tuli. Pada saat wanita hendak menjumpai Imam Hatim, itu wanita tersebut, kalau kata kita konsultasi lah bahasanya, minta fatwa hukum, itu kentut Pak. Kan orang kalau kentut malu Pak di depan orang, apalagi ulama besar. Ini yang datang perempuan lagi, begitu dideketin kentut. Maka ada apa kesini, padahal udah kentut, dia pura-pura tuli. Mau nanyakan hukum ini, nggak kedengaran dia pura. Maka dinisbatkanlah Imam Hatim dengan nama Al-Assam, tuli. Artinya apa? Dia bisa menjaga orang dari malu. Kan kalau kita nggak, siapa yang kentut, baru kayaknya habis makan jengkol sama dia tuh orang itu. Kita mah disengajain, orang dibikin malu, ya. Harusnya dijaga itu. Karena malu itu adalah mutiara yang luar biasa, ya. Sifat malu, ya. Kadang malu-maluin. Ya, harusnya punya sifat malu. Lewat jam
apa itu Pak namanya, Bundaran HI, ke sana dikit, aduh saya lupa itu, dari Laut Harmoni. Itu banyak wanita-wanita apa itu disebutnya, kupu-kupu malam itu ya. Kalau wanita namanya kupu-kupu malam, tapi kalau laki-laki berarti kepompong malam mungkin ya. Saya mikirin aja itu, kok wanita kupu-kupu malam, kalau laki apa namanya ya. Itu ditanya gitu sama kawan itu, kerja di mana? Saya kerja di PT Marimas. Oh, sampai malam PT Marimas ya. Kerjanya ngapain? Mari Mas, mari Mas. PT Marimas. Artinya kita lihat pakaiannya tidak senonoh, kurang bahan. Nah itu di hijabnya sifat malu insaniyah. Karena pada hakikatnya manusia itu punya sifat malu, ya. Yang bagi yang muslim maupun yang non muslim ada sifat malunya. Itu dibuka. Maka teman saya bilang, waduh kalau begitu mahalan paha ayam ya. Kenapa? Atau paha ayam makan masih ditutupi bulu, gak kelihatan dia, kalau udah dicabutin baru kelihatan kulitnya. Ayam tuh gak ayam, paham gak saya ngomong maksudnya, paham gak? Anak ayam kelihatan pahanya kalau sudah mati, kemudian dicabutin bulunya baru kelihatan kulit pahanya. Berarti mahalan ayam, paha ayam sama paha orang. Artinya nggak punya sifat malu, ya. Karena itu adalah mutiara yang amat sangat luar biasa. Tidak ada malu, ya sudah tidak ada artinya berarti, ya. Begitu kiranya Pak. Nah, sifat malu ini akan hilang dengan yuziluha wattona, yaitu akan hilang sifat malu dengan sifat toma. Apa itu toma? Ayo Pak, bareng-bareng Pak. Apa itu toma? Berharap sesuatu tanpa jerih payah. Toma namanya, ya. Toma, berharap sesuatu tanpa ada jerih payah. Kalau tamanni, kalimatnya nih, kalau tamanni berharap sesuatu tapi layak dan juga ada jerih payahnya. Beda dengan laita. Ada ayat Quran saya lupa. Itu kalimatnya laita. Kalau laita itu berharap yang tidak layak dan tidak ada jerih payahnya. Mudah-mudahan saya besok nih ada yang nganterin duit 3 triliun. Padahal kerjanya cuma menghayal tiap pagi. Itu namanya laita Pak. Berharap yang tidak mungkin dan tidak ada jerih payahnya. Kecuali memang dia showroom. Besok ada yang beli mobil nih nanti, Hyundai misalkan. Dia berharap begitu, wajar. Tamani namanya, berharap layak dan ada jerih payah. Kalau toma itu hanya berharap tanpa ada jerih payah. Atau dalam kalimat lain dikatakan tamak atau rakus. Orang kalau punya sifat rakus, maka hilang rasa malunya. Perhatikan, kalau di dalam dirinya ada sifat rakus, maka hilang sifat malunya. Maksudnya, ya, yang sepantasnya memang sudah wajar bagian dia hanya segitu, ya diambil lagi, diambil, rakus namanya, ya, tidak ada kenyangnya. Bahaya itu sifat rakus itu, ya. Mau ini, wah rakus pokoknya. Masing-masing lah. Artinya begini Pak, saya buka kajian kitab Nashihul Ibad itu artinya kita sama-sama belajar menata hati, ya. Kita ibadah sudah rajin, ke masjid getol, ya, sunnah rajin baca Quran. Tapi kalaulah tidak dihiasi dengan sifat-sifat yang disebut dalam kalimat tasawuf, nggak rapi Pak, nggak beres nantinya, ya. Kalau bahasa Sunda mah asapang aing nak, merasa saya yang paling hebat nih, saya yang gagah. Kalau tidak didasari dengan kitab-kitab tasawuf, tidak ada bentuk tawadhu dalam hatinya, ya, biasa saja, ya. Karena semuanya adalah titipan. Yang namanya nitip kalau suatu saat mau ngambil, diambil. Maka saya dulu masih kecil sering dengerin Zainuddin MZ. Contoh katanya tukang parkir, mobilnya banyak. Kalau banyak nggak pernah sombong dia. Dia begitu dulu tuh. Mungkin Bapak juga sering dengar ya. Begitu orang yang parkirnya pada keluar dari situ mobil habis,
Tidak sedih dia, kata Khairuddin MZ. Artinya dia merasa apa yang ia miliki hanya titipan. Suatu saat yang nitipin mau ngambil, silahkan. Ini sama kayak jamaah kita nih. Ya, Pak Yurnalis bilang, Pak Yurnalis punya mobil. Enggak, saya emang nggak punya titipan. Wah, luar biasa kata saya. Gitu. Awalnya saya lagi cerita begitu. Kemudian saya tanya, punya mobil? Enggak punya saya. Itu mah titipan, luar biasa berarti. Titipan ternyata. Anak titipan bukan? Titipan, maka namanya dititipin, ya kita jaga dengan baiknya. Ini mah jangan jam 12 masih pada di luar. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 udah azan subuh, masih pada di luar. Ya Allah ya Karim. Kecuali di luar mungkin lagi ngaji kali ya, lagi sama-sama, ayo coba hafalan kamu apa, itu cakep banget itu mah, walaupun di luar ya sampai subuh, kadang tidur di luar. Ada kalau nggak ada mau ngapain dibilangin, ada yang begitu di sana di Semanan, banyak di tempat saya. Kata saya, mau ngapain sih? Kalaulah dia udah dengar azan subuh ke masjid, rada mending ya, rada mending gitu, habis bubar ke masjid, cakep dah, nggak apa-apa. Ditutupnya dengan husnul khotimah, namanya ujungnya baik. Husnul khotimah tuh ujung yang baik, bagus. Ini mah kadang bubar ya begitu, kayak anak muda nongkrong udah jam 4 subuh, wayanya ke masjid, balik dia pulang. Mau ngapain nongkrong di teras masjid? Kalau tahu begitu mending di pinggir kuburan. Ya Allah Karim. Nah, kembali lagi para hadirin, sifat malu akan hilang dengan adanya sifat toma atau rakus tamak. Terakhir ya, jangan lama-lama, memang kita sudah agak oleng sedikit ya. Mutiara yang Allah berikan melalui baginda Rasul yang disabdakan kepada Bani Adam, yaitu wal amalus salih, yaitu amal salih, amal kebaikan. Ibu beramal di masjid Safatul Marwah RT 1 sampai RT 4, luar biasa pemasukannya, amal namanya itu jariyah. Bahkan di situ jariyatun artinya amal yang terus mengalir, karena dipakai untuk kemaslahatan masjid, syiar agama yang Bapak infakkan di masjid, maka jariyah di situ, ngocor pahalanya sampai ke liang lahat kita nanti ya. Ibu baca Quran, bapak baca Quran, bulan puasa hatam dia 3 kali 4 kali, bulan puasa hatam sampai 5 kali. Kalau bulan biasa ya mudah-mudahan sampai 6 kali juga pasti ya gitu. Kita husnuzon karena rajin di kebet. Tahu kebet gak gitu tuh? Kebet. Oh ya udah hatam, enggak, saya mau ngebet doang. Ya. Amal baik namanya amal saleh. Nah, amal saleh ini yang kita kerjakan setiap hari, yang kita memang rawat itu artinya terus kita dawam ya. Wa in qalla, walaupun sedikit, adwamuha, yang penting continue, terus menerus ya. Terus menerus sedekahnya, terus menerus apa namanya berjamaahnya, terus menerus taklimnya, amal-amal soleh dibangun, itu merupakan mutiara yang nanti akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal saleh bisa hilang, yuziluha bil ghibati. Amal saleh bisa hilang dengan sebab ghibah. Apa itu ghibah? Ayo saya minum dulu. Apa itu ghibah? Enggak salah juga, enggak diomelin Pak DKM. Ghibah adalah membicarakan keburukan atau kebaikan orang lain. Kalau dipikir boleh bicara kebaikan orang lain dengan sebab dan tujuan untuk mengikuti kebaikan tersebut. Kita omongin nih, si itu tadi sodako 10 juta, kita obrolin sifatan kebaikan dia. Itu kalau dalam ilmu fikih nih Pak, jangan sampai salah paham nanti. Boleh dalam ilmu fikih kebaikan dia kita omongin di halayak umum, kemudian dengan tujuan mengikuti kebaikannya.
gitu boleh. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf itu tidak boleh ya, karena itu termasuk gibah juga. Tapi kalau dengan tujuan niatnya buat mengikuti, sama seperti sedekah, katanya kalau diumumi di masjid nanti itu sedekahnya ria. Kata siapa ya? Belum beres itu ngajinya. Ria itu kalau memang dengan harapan dia bersedekah kemudian atau beramal ibadah dengan tujuan lisana innas, supaya dapat pujian manusia tanpa ada yang lain, maka itu ria mutlak. Namanya musyrik khafi. Kalau dalam kitab para tasawuf ada musyrik jali, ada musyrik khafi. Musyrik jali adalah musyrik yang memang terang-terangan menyekutukan Allah. Kalau musyrik khafi, samar dia, seperti ikhfa. Ikhfa artinya apa? Samar, nggak kelihatan dia, yaitu riya. Kalau diumumkan, diniatkan supaya nanti kalau diumumin orang-orang cemara mau nyumbang buat masjid, maka boleh tujuan sedekah diumumin pakai speaker gede, boleh. Kalau bisa tambah lagi, boleh. Ulama fikih katakan begitu. Siapa saya memang nggak punya ilmu. Ulama yang katakan boleh bersedekah, diumumkan di masjid, diumumkan di majelis taklim, dengan tujuan ketika kita bersedekah supaya orang-orang yang tadinya tidak mau sedekah ada giroh, ada keinginan buat bersedekah. Boleh. Jadi jangan disangka, kalau sedekah diumumin ria, orang kagak pada mau sedekah antarnya, Pak. Benar nggak Pak J? Ya, orang nanti nggak mau pada sedekah. Takut ria saya. Salah. Justru kalau kita niatkan supaya orang-orang mengikuti nanti, itu jadi amal baik. Diikuti kebaikan kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka satu saat apa kebaikan tersebut akan sama pahalanya seperti orang yang menunjukkan kebaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak, pada singkatnya. Ini saya tumben agak lama ini. Nah, kalau belum tidur itu semangat. Memang kalau bangun tidur lemas. Satu, mutiara yang pertama adalah akal. Akal bisa hilang dengan sebab sifat marah. Kedua, agama. Agama yang kita sudah jalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan lain sebagainya, fasilitas ibadah semua kita kerjakan, itu agama bisa hancur, bisa hilang dengan sifat hasad, yaitu dengki. Kemudian al-haya, sifat malu, itu merupakan mutiara. Malu akan bisa rusak dan hilang dengan sifat tama, yaitu rakus dan tamak. Dan terakhir, amal saleh bisa hilang dengan sebab apa tadi? Sifat. Amal soleh bisa hilang dengan sebab sifat ghibah. Kan baru-barusan ya, masa lupa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah berikan kepada anak-anak kita, turunan-turunan kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh dan soleha, patuh kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Pada akhirnya kita munajat juga untuk lingkungan kita, untuk negara kita. Mudah-mudahan kita sudah tahu, sudah maklum, tidak mesti diceritakan sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dalam hati-hati para penguasa kita. Amin ya rabbal alamin, sehingga masyarakat tenang, aman, nyaman dan sentosa hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, tidaklah keluar kita dari masjid ini kecuali Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ja'al hadha masjidan masjid Safatul Marwah masjidan muayyadan mansuran hadiyan nafi'an linnasi wal umami ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup.